bertindak. Bujuk Pak Sanusi supaya segera merehabilitasi lahannya itu. Sebenarnya saya juga sudah mencoba untuk membujuknya. Ya ada apa ngomong yang jelas atuh. Itu si Kayat menanam sayuran di lahan miring. Itu di lahan yang mundur sebelah sana itu. Masya Allah, kan itu sudah saya larang. Masyarakat di sini tidak boleh menanam di lahan yang miring. Itu akan mengganggu konservasi Pak Kades tanah. tidak bisa berbuat banyak hanya karena pemilik tanah itu adalah calon besan Pak Kades sendiri. Sodma, saya tahu apa yang kamu perbuat itu tidak hanya di... Gusti nu maha suci nedapang jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini Aki ngembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Assalamualaikum, sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau dini hari, tergantung yang nonton. Jumpa lagi dengan Abah Awi Official. Jangan lupa like, subscribe, share, dan dingdong. Teman-teman, nih Abah sekarang kebetulan lagi di Waduk Jati Gede yang beberapa tahun ke belakang dibangun dengan total pembebasan tanah untuk waduk ini ya lebih kurang 5.000 hektar, lumayan gitu kan. Kemudian Abah sendiri ada kenangan, ada kisah tersendiri dengan Waduk Jati Gede ini karena Abah waktu itu ikut mensosialisasikan bekerja sama dengan dinas perkebunan apa kalau nggak salah. Jadi sebuah film pendek karya sutradara karya Kang Rosidi Abi dan sutradaranya Irwan Guntari. Abah kebetulan main di situ selaku kepala desa katanya itu nggak apa-apa kan. Jelasnya lah ada cuplikan. Silahkan teman-teman tonton. Ini hanya flashback saja bahwa Abah Awi awal-awal ini sekarang kan sudah jadi waduk
Dulu masih hutan. Oke, silahkan. Selamat menonton cuplikan pendek dari awal sosialisasi mau dibangunnya Waduk Jati Gede. Oke. Lihat, Tis. Tanah seablak-ablak begini dibiarkan terlantar. Ya, namanya juga tanah gontai atuh, Mak. Orangnya asik aja tinggal di kota. Sementara tanahnya dibiarkan sakarepnya. Ah, payah. Dasar orang kota, pelit. Padahal apa salahnya kalau tanahnya ini diurus saja oleh penduduk sini? Kan ada manfaatnya. Selain bisa menghasilkan secara ekonomi, penghijauan juga bisa terus berlangsung. Betul juga ya, Mak ya. Mak. Di Lebak sedang dibangun Waduk Jati Gede. Coba kamu bayangkan. Kalau tanah di sininya kering, airnya mau ditampung di mana coba? Nah, itu kamu tahu. Ternyata pintar juga kamu, Tentis. Entis satu, Mak. E-N-T-I-S. Entis. Ah, masalah begituan mah cetek, Mak. Ya. Coba, kalau tanah ini dipercayakan sama saya, mungkin nasibnya tidak akan begini. Memang tidak akan begini. Tapi makin parah. Tis. Tahu apa kamu ngurus tanah yang segini luasnya? Ngurus istri juga kamu mah tidak sanggup. Makanya si Popon kabur sama laki-laki lain. Jangan ngomong-ngomong masalah si Popon. Beda tuh, Mak. Ini mah ngurus masalah tanah, bukan ngurus masalah istri. Ngurus tanah sama ngurus istri itu sama saja. Tanah kalau dibiarkan terbengkalai seperti ini akan mendatangkan bencana. Istri kalau dibiarkan terbengkalai akan mendatangkan musibah. Maka terjadilah apa yang terjadi yang kamu alami dengan si Popon. Sok tahu kamu. Tapi buktinya kan begitu. Sudahlah. Kita ke rumah Pak Kades yuk. Ngapain ke rumah Pak Kades? Kamu kan sudah ditolak sama si Rara. Lagi pula si Rara sudah punya cowok, anak orang kaya. Aku bukannya mau menemui dia, tapi aku mau menemui bapaknya. Bohong. Mau ikut tidak? Ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu. Tumben, pagi-pagi begini sudah nongol. Ada apa ini, Tis, Suadma? Anu, Pak Kades. Aduh, Pak Kades, kenapa tenggorokan saya jadi seret begini ya, Pak Kades? Dasar pangakalan, ngomong saja. Mau minum gitu. Bu, bikinkan minum, Bu. Iya, Pak. Tidak usah, Bu. Maksud saya, tidak usah yang bening. Yang kiruh saja. Kamu ini bagaimana? Katanya tenggorokan lagi sakit. Kalau dikasih yang kiruh, itu tambah seret. Yang hitam aja tuh Pak Kades. Tapi tambah gula. Biar hitam manis kayak saya. Itu sarureuy teh. Ya sudah, Bu. Bikinkan kopi 2, Bu. Ya. Bentar ya, tinggal dulu ya. Sekalian, saya pamit dulu. Mohon izin nih.
ganti pakaian dulu ya. Ya. Silakan ngobrol dulu. Aduh. Nah, sekarang bagaimana nih? Begini Pak Kades, sebenarnya agak berat saya mengatakannya. Soalnya ini menyangkut nama Pak Sanusi. Saya tahu. Pasti ini urusan tanah gontai kan? Iya Pak, harusnya, maaf ya Pak Kades, harusnya tanah itu dipercayakan pada penduduk sini untuk digarap. Kami tidak mau tanah itu mendatangkan bencana pada kami Pak. Ya, bukannya saya tidak tahu bahwa tanah terlantar itu akan mendatangkan bencana besar. Dan juga saya tahu persis bahwa pembangunan waduk Jati Gede itu akan selesai. Nah, kalau di hulunya, di kampung kita ini, tidak ada penghijauan, manfaatnya tentu akan berkurang untuk pengairan waduk itu. Itulah Pak Kades. Kenapa sampai saya berani mengatakan ini pada Pak Kades? Karena demi kepentingan kita juga. Waduk itu kan bermanfaat untuk pengairan dan juga untuk tenaga pembangkit listrik. Tapi kalau tanah di hulunya kering, ya percuma saja. Jadi maaf ya Pak Kades. Pak Kades harus cepat bertindak. Bujuk Pak Sanusi supaya segera merehabilitasi lahannya itu. Sebenarnya saya juga sudah mencoba untuk membujuknya. Tapi sulit. Sulit? Sulit bagaimana Pak Kades? Apa karena dia calon besan Pak Kades? Sehingga Pak Kades tak bisa berbuat apa-apa terhadap dia. Bukan begitu masalahnya, Suatma. Masalah tanah gontai milik Pak Sanusi itu sebetulnya sudah pernah dibicarakan dengan orangnya. Tapi tetap saja kekeh. Sulit untuk dibujuk. Alasannya, kalau tanah itu dipercayakan warga sini untuk digarap, takut dihak milik oleh si penggarap. Itulah penyakitnya orang kaya. Takut ini, takut itu, hidupnya serba ketakutan. Tis. Susah juga ya, Tis, hidup jadi orang kaya. Iya, Mak. Makanya saya mah lebih betah jadi orang miskin, Mak. Jadi orang kaya mah susah. Dikejar-kejar rasa takut terus. Ah, kamu mah beda. Kamu sudah bakatnya miskin, tidak ada bakat menjadi orang kaya. Wow. Bu, Raranya ada? Nggak ada. Rara lagi nginep di rumah neneknya. Lagi. Silakan diminum kopinya. Sip. Aduh, Pak Kades. Gawat, Pak Kades. Gawat, bener-bener gawat. Ada apa, Omod? Seperti orang dikejar-kejar anjing gila saja. Aduh, Pak Kades. Ini bener-bener gawat pokoknya. Gawat pisan. Iya, ada apa? Ngomong yang jelas, atuh. Itu si Kayat. Si Kayat menanam sayuran di lahan miring. Itu di lahan yang mundur sebelah sana itu. Masya Allah, kan itu sudah saya larang. Masyarakat di sini tidak boleh menanam di lahan yang miring. Itu akan mengganggu konservasi tanah dan air. Dan akibatnya akan menimbulkan erosi. Kamu sendiri apa tidak mengingatkan, ha? Sudah, Pak Kades. Sudah saya ingatkan berulang-ulang. Tapi kan Pak Kades tahu sendiri. Si Kayat mah jamannya bedegong, Pak Kades. Jadi dia tidak ngagugu. Ya sudah. Kalau begitu, suruh dia menghadap saya. Iya. Ya, segera. Pak Kades. Nah, Muhammad. Ada apa? Gawat, Pak Kades. Ini benar-benar gawat. Gawat. Selalu saja kata-kata itu yang kamu kemukakan. Apa tidak ada kata-kata lagi selain gawat yang kamu bisa sebutkan? Hah? Sekarang gawat apa lagi? Apa masih tetap masalah si Kayat yang menanam sayuran di tanah miring itu? Bukan, Pak Kades. Ini mah beda lagi. Habis apa? Cepat katakan. Pak Kades, si Suadma sedang mengumpulkan warga kita di tanah lapang. Si Suadma mengumpulkan warga di tanah lapang. Memang ada apa? Saya sih tidak tahu percis. Tapi yang saya dengar dari kejauhan mah, dia sedang menghasut warga kita untuk menggugat Pak Sanusi. Hah? Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Katakan pada bapakmu yang pengusaha pelit itu bahwa tanah yang kalian tinggalkan sangat mengganggu ketentraman kami. Tanah kalian itu sekarang kondisinya semakin buruk. Saya tahu, memang kondisi tanah kita itu sedang memburuk. Kalau kamu tahu, kenapa kamu diam saja? Kamu ingin penduduk di sini semua terkena bencana. Kamu jangan enak-enaknya saja mencicipi tubuh perawan orang sini.
sementara kampung halamannya kamu abaikan. Jangan kurang ajar, Kang Suadma. Suadma, apa yang kamu lakukan, ha? Saya membela kepentingan penduduk, Pak Kades. Saya mencoba menyadarkan mereka bahwa tanah tempat tinggalnya ini harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti bapaknya si Dani ini. Tujuan kamu itu bagus, Suadma. Tapi bukan begini caranya. Lalu harus bagaimana lagi, Pak Kades? Saya sudah mengadukan masalah ini pada Pak Kades. Tapi apa buktinya? Pak Kades tidak bisa berbuat banyak hanya karena pemilik tanah itu adalah calon besan Pak Kades sendiri. Suadma, saya tahu. Apa yang kamu perbuat itu tidak hanya didasari oleh kecintaan kamu saja terhadap lingkungan. Tapi sebenarnya, kamu itu ada rasa cemburu terhadap Dani, kan? Kamu tidak setuju, kan? Hubungan Dani dengan Rara, anak saya. Saya cemburu. Pak Kades, Pak Kades. Sudahlah, Pak Kades. Susah sekali kalau orang sudah memihak. Ayo, Tis. Pak Kades. Ada apa, Omod? Ada apa? Ini gawat, Pak Kades. Ini benar-benar gawat. Masya Allah. Gawat, gawat. Kata-kata itu saja yang ada di otak kamu itu. Omod, apa tidak ada kata-kata lain selain gawat? Hah? Ini mas serius, Pak Kades. Saya tidak main-main. Pokoknya mah gawat. Ya kalau tidak percaya mah, tanya sendiri itu sama Sintis. Betul kan, Tis? Betul. Betul, Pak Kades. Gawat. Gawat ini mah. Pohon-pohon di tanahnya milik Pak Sanusi dibabat habis. Terbabat habis. Apa maksud kamu? Sudah gundul. Kayak kepala Pak Sekdes. Ya Pak Kades juga. Astagfirullahaladzim. Tis, kamu jangan selalu main-main. Sekdes, kamu tahu tidak siapa pelakunya? Kata Sintis mah Pak Kades. Katanya masih Suadma. Betul kan, Tis? Betul Pak Kades. Suadma pelakunya. 3 hari yang lalu dia berencana akan membabat pohon-pohon yang ada di tanah gontai milik Pak Sanusi. Katanya mah dendam. Dendam? Betul, dendam. Katanya daripada perkataannya tidak digubris, lebih baik dia membabat pohon-pohon yang ada di tanah Pak Sanusi. Nah, dia itu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di kota. Tapi saya tidak tahu siapa pelakunya yang di kota itu, Pak Kades. Terus sekarang di mana si Suadmanya? Panggil dia ke sini. Nyeta, Pak Kades. Di rumahnya pun sudah tidak ada. Ari kata tetangganya mah, sudah sejak kemarin dia tidak pulang. Pasti dia sudah melarikan diri. Dasar pengecut. Entis, Ya, Pak Kades. katanya rencana ini sudah 3 hari yang lalu. Iya, Pak Kades. Kenapa kamu tidak melapor ke saya? Saya tidak tahu. Saya pikir itu main-main, Pak Kades. Nah, sudah. Sekdes, Ya, Pak. beritahu aparat desa yang lain, kita harus segera kontrol ke sana. Dan Tis, kamu jangan coba-coba melarikan diri atau kemanapun sebelum masalah ini selesai. Kita kontrol sekarang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah seminggu dari peristiwa penebangan pohon di tanah lahan milik Pak Sanusi, alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini. Pada hari ini kita tidak akan mempermasalahkan kejahatan yang dibuat oleh Suadma dan rekannya dari kota itu. Karena alhamdulillah kasusnya sudah ditangani oleh pihak berwajib. Bahkan pelakunya sudah ditangkap oleh polisi. Yang terpenting yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mengembalikan hutan kita ke hutan yang semula. Nah, untuk hal tersebut
Alhamdulillah kita kedatangan dari LSM. Beliau ini sudah meneliti secara langsung ke lapangan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama. Kalau ada apa-apa pun mari kita tanyakan. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Kades, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Setelah banyak peristiwa yang menimpa desa kita ini, sudah saatnya kita membenahi kembali apa yang sudah hancur. Untuk kehidupan bermasyarakat, perekonomian, dan juga bagi terjaganya alam supaya tidak mendatangkan bencana. Apalagi kalau mengingat di sebelah lebak dari desa kita ini akan dibangun sebuah waduk yang bernama Waduk Jati Gede. Sebentar lagi itu akan berfungsi untuk pengairan dan pembangkit tenaga listrik. Dan sudah sepatutnya kita menjaga daerah hulu ini agar tidak menjadi kering. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada rekan saya ini. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa wilayah penelitian kita ini melingkupi Cimanuk Citanduy di wilayah Provinsi Jawa Barat dan sebagian di Jawa Tengah dengan luas wilayah pelayanan seluas 1.784.694,074 hektar. Terdiri dari 13 kabupaten dan 3 kota, yaitu Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Subang, Cilacap, Brebes, Banyumas, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon. Dan dari luas wilayah kerja seluas 1.763.772,27 hektar, terdapat lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan, yaitu seluas 70.587,27 hektar, agak kritis seluas 374.469,69 hektar, dan seluas 7.502,89 hektar sangat kritis. Dan keadaan ini telah menimbulkan fenomena kerusakan das seperti kekeringan, banjir, erosi, sedimentasi, dan rendahnya produktivitas lahan, dan pada akhirnya berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara, dalam menangani kerusakan hutan lahan itu telah berjalan beberapa dekade ini. Kegiatan tersebut pun telah mengalami perubahan perkembangan dan pengertian dari sekadar tanam menanam pohon, yang hingga sekarang ini disebut sebagai RHL. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang isinya pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya, dan seperti disebutkan rekan saya tadi, bahwa kelestarian lingkungan ini telah menjadi sorotan dunia di beberapa dekade terakhir ini. Dan laju kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Dan sebagai respon, sesuai asas kelestarian hasil dalam pengelolaan hutan dan lahan, lahir berbagai program rehabilitasi hutan dan lahan yang bersifat menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen, baik itu pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, agar laju kerusakannya dapat dikurangi bahkan dihentikan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara,
Sekarang kami meminta kerelaan warga semua untuk bergotong royong mengadakan atau menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan. Bagaimana? Sanggup semuanya? Saya siap mendukung program ini. Dan untuk kelancaran program RHL ini, saya pun telah menghubungi beberapa rekanan kerja saya untuk mau menyumbang bibit pepohonan di daerah ini. Kemudian, sebagai penebus rasa bersalah saya atas tanah gonta yang telah kami telantarkan, maka selanjutnya tanah tersebut saya serahkan kepada aparat desa untuk dikelola bersama-sama